Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Belajar dan Pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Moral dan Implementasinya dalam Pembelajaran. Baik, yang pertama itu ada teori perkembangan menurut Jean Piaget. Dalam teorinya, Jean Piaget ini mengemukakan bahwa secara umum semua anak berkembang melalui urutan yang sama meskipun jenis dan tingkat pengalaman mereka berbeda satu sama lainnya. Dalam pandangan Piaget juga, tahap-tahap kognitif mempunyai kaitan yang sangat erat dengan 4 karakteristik. Yang pertama itu, setiap anak pada usia yang berbeda akan menempatkan cara-cara yang berbeda secara kualitatif, utamanya dalam berpikir dan memecahkan permasalahan yang sama. Lalu yang kedua, ada perbedaan cara berpikir antara anak satu dan anak yang lainnya seringkali dapat dilihat dari cara mereka menyusun kerangka berpikir yang saling berbeda. Lalu yang ketiga, ada masing-masing cara berpikir akan membentuk suatu kesatuan yang terstruktur. Ini berarti pada tiap tahap yang dilalui seorang anak diatur sesuai dengan cara berpikir tertentu. Piaget juga mengakui bahwa cara-cara berpikir atau struktur tersebut pada dasarnya mengendalikan pemikiran yang berkembang. Lalu yang keempat itu ada tiap-tiap urutan dari tahap kognitif pada dasarnya mempunyai suatu integrasi hierarkis dan dari apa yang telah dialami sebelumnya. Lalu dari hasil penelitian Jean Piaget ini mengetahui bahwa anak-anak yang lebih muda usianya cenderung memilih suatu tindakan berdasarkan konsekuensi dan akibat materialnya. Misalnya seperti ini. Ada anak satu lebih nakal daripada anak yang lainnya. Kita ibaratkan John lebih nakal dari Henry karena John memecahkan piring dan gelas, sementara Henry memecahkan sebuah cangkir. Seperti itu. Padahal mereka sama-sama memecahkan suatu barang, tapi yang dilihat adalah si John ini lebih nakal daripada Henry karena John ini memecahkan dua buah benda, yaitu piring dan gelas, sementara Henry hanya satu. Seperti itu. Lalu kesimpulan yang mendasar dari hasil pengamatan Jean Piaget ini adalah bahwa dapat diambil terdapat pola-pola yang konsisten pada perilaku anak yang bergerak dari satu tahap ke tahap lainnya. Pola-pola perubahan ini terkait secara langsung dengan tingkat usia anak. Lalu yang kedua itu ada teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Jadi menurut Kohlberg ini, pendekatan yang baik yang harus dilakukan untuk memahami perilaku moral harus didasari pemahaman tentang tahapan-tahapan perkembangan moral itu sendiri. Lalu Kohlberg ini berpendapat ada 6 tahap perkembangan moral yang dilalui seorang anak untuk dapat sampai ke tingkat remaja atau tingkat dewasa. Keenam tahap tersebut masing-masing berada pada level 3, di mana pada level pertama dan kedua berada pada level pre-konvensional, tahap ketiga dan keempat berada pada level konvensional, dan tahap 5 dan 6 berada pada post-konvensional, autonomous, atau principal level. Pada tahap pre-konvensional level ini atau tingkat sebelum konvensional, anak-anak memberikan respon terhadap kebiasaan yang mereka ketahui. Mereka belum dapat mengetahui dan menentukan baik, buruk, atau benar salahnya. Pre-conventional level ini dibagi dua, yaitu the punishment and obedience orientasi atau orientasi pada hukum dan kepatuhan. Yaitu pada tahap ini anak berperilaku baik bukan karena kesadaran diri, tetapi baik karena ada konsekuensinya. Misalnya, anak akan selalu belajar pada pukul tertentu karena takut dihukum oleh ayahnya jika ia melanggarnya karena sudah ada kesepakatan. Lalu yang kedua itu ada the instrumental relativist orientation atau orientasi minat pribadi. Nah, pada tahap ini pandangan terhadap perbuatan yang baik apabila memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang dapat memuaskan kebutuhan orang lain dan dapat menyikapi hubungan antar manusia. Lalu yang kedua itu ada conventional level, yaitu tingkat konvensional. Nah, pada level ini tumbuh kesadaran dari individu atau keluarga atau kelompok. Tindakan tersebut dilakukan karena kesadaran dan tidak memikirkan akibat yang muncul, baik akibat sekarang atau akibat yang akan datang.
Konvensional level ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu orientasi anak manis. Nah, pada tahap ini, perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan dan dapat membantu orang lain. Maka dari itu, perilaku baik akan dipertahankan dan diterapkan pada lingkungan sekitar. Lalu, yang kedua itu ada the law and order orientation, orientasi pada perintah dan hukum. Nah, pada tahap ini, perilaku yang benar adalah perilaku yang mentaati peraturan atau hukum yang berlaku. Seseorang harus mempunyai moral yang baik dan bisa menghargai aturan yang diterapkan. Lanjut pada level ketiga, ada past conventional autonomous or principle level atau masa lalu konvensional otonomi atau tingkat keyakinan. Nah, pada level ini, seseorang sudah berusaha untuk menentukan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki kebenaran tidak terkait dengan aturan kelompok. Seseorang harus yakin dengan prinsipnya dan tidak akan terpengaruh dengan orang lain. Pada level ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada the social contract legalistic orientation atau orientasi kontrak sosial legalistik. Tahap kelima ini, seseorang mempunyai kesadaran yang cukup tinggi. Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang telah diuji dan disepakati bersama dalam ukuran-ukuran yang standar. Dan pada tahap ini juga, seseorang lebih memperhatikan aturan-aturan dan prosedur yang sudah disepakati. Seseorang akan lebih terdorong dalam perilaku yang lebih baik. Lalu, tahap keenam itu ada the universal ethical principle orientasi atau prinsip orientasi etika universal. Nah, pada tahap ini, moral yang dipandang benar tidak harus dibatasi oleh hukum atau aturan sosial. Prinsip ini dibatasi oleh kata hati dan kesadaran. Jadi, prinsip ini mengajari rasa persamaan hak asasi manusia dan saling menghormati orang lain yang tumbuh dari kesadaran individu agar manusia lebih mempunyai martabat yang lebih baik. Pandangan psikologi sosial menurut Erik H. Erikson. Pandangan mengenai perkembangan moral menurut Erik H. Erikson terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, trust versus mistrust, yaitu dipercaya versus tidak dipercaya. Yaitu seorang anak bayi akan mengenal sesuatu yang dilihatnya pertama kali. Jadi, lebih menyesuaikan melalui perasaan dan apa yang dilihatnya. Yang kedua, autonomi versus doubt, yaitu otonomi versus malu-malu dan ragu-ragu. Dan dimana sebuah aturan memerlukan rasa percaya diri. Di sini lingkungan merupakan salah satu faktor dalam perkembangan anak. Yang ketiga, inisiatif versus guilt. Inisiatif versus rasa bersalah. Di sini seorang anak dapat berpikir bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya dengan menggunakan pemahamannya sendiri. Yang keempat, industri versus inferiority, yaitu tekun versus rendah diri. Pada tahap ini, anak akan tertarik dengan hal-hal yang baru dan ingin mengetahui serta mempelajarinya. Selanjutnya, yang kelima ada identity versus wrong conclusion, yaitu identitas versus kebingungan identitas. Pada tahap ini, mereka harus bisa memposisikan dirinya agar lebih berperan aktif dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, ada intimasi versus isolation, yaitu keintiman versus keterkucilan. Pada tahap ini, anak sudah mampu menentukan pertemanan dan persahabatan. Selanjutnya, generativity versus self-subversion, yaitu bangkit versus stagnan. Pada tahap ini, seseorang harus mempunyai wawasan yang luas untuk memenuhi kebutuhannya secara lahir dan batin.
Yang terakhir ada integrity versus despair, yaitu integritas versus putus asa. Pada tahap ini, seseorang mempunyai kemampuan untuk menyikapi kehidupannya dengan cara yang bijaksana dan tidak menganggap bahwa hidupnya sia-sia. Selanjutnya, memadukan pandangan Kohlberg, Piaget, dan Erikson. Teori-teori perkembangan dan pertimbangan moral, baik yang telah diungkapkan oleh Piaget, Kohlberg, maupun Erikson, dapat dijadikan sebagai pengetahuan dalam membuka pemahaman awal perkembangan moral. Salah satu kesamaan yang paling nampak dari beberapa pandangan ini adalah bahwa tiap-tiap perkembangan lebih lanjut dari setiap tahap perkembangan ditentukan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, implementasi keterpaduan dalam pembelajaran. Dalam implementasi pembelajaran ada beberapa poin. Yang pertama ada pemahaman peserta didik. Pemahaman peserta didik ini merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Jika guru memahami peserta didik dengan baik, maka guru dapat memilih dan menentukan sumber-sumber belajar yang tepat, pendekatan-pendekatan yang sesuai, dan mampu mengatasi masalah pembelajaran sehari-hari dengan baik. Sehingga potensi anak dapat didorong untuk mencapai perkembangan yang optimal melalui penyelenggaraan proses pembelajaran. Pemahaman potensi peserta didik itu merupakan kerangka besar bagi pemahaman peserta didik secara keseluruhan. Kekeliruan pandangan terhadap eksistensi mereka seringkali menimbulkan dampak yang serius bagi anak. Contohnya, ada anak yang tinggal kelas sering dianggap sebagai anak yang bodoh. Nah, tentu anggapan yang tidak tepat ini sangat merugikan anak, sebab pada kenyataannya banyak anak-anak yang mampu mencapai keberhasilan yang baik, sementara sebelumnya mereka pernah mengalami tinggal kelas. Seharusnya masalah ini itu dikaji dan dianalisis per kasus. Dalam psikologi pendidikan dikatakan anak yang lunggak atau tinggal kelas ini umumnya tergolong anak yang under receiver atau tidak terpenuhi kebutuhannya. Contohnya ini si anak ini hobi membaca, tetapi di rumahnya itu kurang atau tidak disediakan sarana baca yang sesuai dengan usianya. Lalu, berkenaan dengan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, guru juga perlu memahami periode perkembangan kognitif anak. Pakar psikologis dari Swiss, Jean Piaget, mengemukakan ada 4 periode perkembangan kognitif anak. Yang pertama ada periode sensorik motorik, periode operasi awal, periode operasi konkret, dan periode operasi formal. Nah, periode sensori motorik menurut Piaget ini itu sampai usia kurang lebih 18 bulan. Jadi perkembangan skemanya itu lebih terpusat pada sensorik motorik. Bayi mengembangkan dan mengkoordinasikan sejumlah besar ragam keterampilan perilaku. Namun perkembangan skema verbal dan kognitif masih miskin dan tidak terkoordinasi. Pembentukan konsep pada periode ini terbatas pada objek permanen, yaitu objek yang tampak dalam batas pengamatan anak. Perilaku objektif secara perlahan-lahan berangsur bergerak ke arah kegiatan yang bertujuan. 2. Periode operasi awal. Pada periode ini kurang lebih dari usia 18 bulan hingga kira-kira 7 tahun. Skema yang berkembang pada masa ini belum merupakan skema yang stabil. Anak belum banyak belajar menimbang sesuatu berdasarkan persepsi orang lain. Oleh sebab itu, cakapan yang berkembang dalam periode ini itu masih bersifat egosentrik, yang artinya apa yang dilakukan anak merupakan cara yang paling benar dan seolah-olah tidak ada alternatif lain. Di samping itu, anak masih sangat mudah dibingungkan dengan keberagaman objek. Kemampuan anak membedakan objek akan sangat tergantung pada ciri-ciri fisik permanen yang ia amati. Yang ketiga, ada periode operasi konkret. Jadi pada periode ini itu usia anak kurang lebih dari 7 tahun sampai 12 tahun. Perkembangan skema pada periode ini itu lebih berupa skema kognitif, terutama yang berkaitan dengan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. Periode operasi konkret tidak hanya memungkinkan anak memecahkan masalah khusus, tetapi juga belajar untuk mempelajari keterampilan dan kecekapan berpikir logis yang membantu mereka memaknai pengalaman. Selanjutnya yang terakhir ada periode operasi formal.
Periode ini berlangsung pada usia 12 tahun ke atas. Ciri-ciri utama periode ini adalah perkembangan kecakapan berpikir simbolik dan pemahaman isi secara bermakna tanpa bergantung pada keberadaan objek fisik atau bahkan dalam imajinasi masa lalu akan objek sejenis. Anak yang berada pada periode operasi formal mampu berpikir logis dan matematis, abstrak, bahkan mampu memahami hal-hal yang secara teoretik mungkin terjadi akan tetapi pernah terjadi dalam kenyataan. 2. Mengaktualisasikan potensi siswa. Upaya pengembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi yang dimiliki merupakan tanggung jawab seluruh guru. Dalam praktek pelaksanaan pendidikan di sekolah masih seringkali terdapat persepsi yang keliru yang memisahkan tanggung jawab guru dalam batas-batas pengembangan potensi tertentu di peserta didik. Kita sering mendengar misalnya pihak yang menyatakan bahwa upaya pengembangan aspek-aspek nilai atau moral hanya merupakan kewajiban guru-guru bidang studi tertentu. Sehingga ada guru yang mengasuh bidang studi lain merasa bahwa mereka hanya bertanggung jawab mengajar materi pelajaran yang menjadi muatan bidang studi yang diajarkannya. Padahal sesungguhnya pertumbuhan dan perkembangan murid merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua sekolah dan guru. Dan itu berarti sangat keliru jika guru hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran pada bidang studinya saja. Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya pembentukan watak bangsa melalui perkembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. 3. Pemilihan bahan pembelajaran. Untuk mewujudkan iklim dan proses pembelajaran yang kondusif, perlu didukung oleh berbagai faktor, baik berkenaan dengan kemampuan guru. Misalnya, di dalam pemilihan bahan ajar, sarana dan fasilitas pendukung, serta yang tidak kalah pentingnya kesiapan dan motivasi siswa untuk belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam pemilihan bahan ajar, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Prinsip relevansi artinya materi pembelajaran harus relevan atau ada kaitannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa penghafalan fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. 2. Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengoperasian bilangan yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang terakhir ada prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, akan kurang membantu pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, akan membuang waktu atau tenaga sementara hal itu di luar kemampuan anak. Baik, cukup sekian presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.